Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syalsananda dengan NIM S1 S1230552. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya di kelas, yaitu mengenai chapter 2 yaitu End-to-End Machine Learning Project. Nah, di sini saya langsung ke halaman 47 untuk melanjutkan materi yang telah dijelaskan. Nah, di sini pada kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memuat dan memahami struktur dan menggunakan library Pandas di Python. Nah, di bagian ini juga kita akan memulai memuat data terlebih dahulu sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Jadi, nah jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah mengimpor OS dan mengimpor Pandas ini. Kemudian saya membuat fungsi bernama load hosting data, load hosting data, yang dimana fungsi ini nih untuk bertujuan untuk membaca file dataset dalam format CSV. Nah, di dalam fungsi tersebut saya juga telah menentukan lokasi file saya. Terus dengan menggunakan host-pad join, terus lalu kita mulai membaca file CSV dan menggunakan pd.read CSV. Nah, lalu hasilnya ini, fungsi ini adalah sebuah data frame, yaitu struktur data utama di Pandas yang berbentuk seperti tabel. Selanjutnya, kita melihat bagian struktur datanya. Nah, untuk memahami isi dataset, kita menggunakan metode head di sini, yang dimana metode head ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Nah, dari tampilan tersebut kita bisa melihat beberapa kolom seperti longitude, latitude, dan yang lain-lain. Nah, setiap barisan dataset ini untuk mempresentasikan satu distrik wilayah secara keseluruhan. Secara keseluruhan dataset ini memiliki 10.000 diantaranya seperti lokasi, informasi
rumahnya, terus ada populasinya, terus juga ada pendapatan median, nilai rumah median, dan kedekatan dengan laut. Terakhir, di sini saya. Nah, untuk info sendiri ini digunakan untuk melihat tipe kolomnya, terus bisa melihat jumlah total barisnya, yaitu ada 20.640 dan bisa juga melihat jumlah data yang tidak kosong atau non-nol. Nah, eh, kan kita di sini sudah lihat bahwa kita memiliki sekitar 20.640 baris yang bisa kita anggap sebagai jumlah distriknya. Kemudian kita bisa melihat hampir semua atribut ini memiliki jumlah data yang lengkap, kecuali kolom eh, total bedrooms ini, karena di kolom tersebut ini terdapat 20.433 data, artinya ada sekitar 207 data yang hilang. Nah, ini penting karena kita itu perlu melakukan penanganan terhadap data yang hilang tersebut. Nah, selanjutnya juga kita bisa melihat tipe datanya. Ya, hampir semua kolom itu bertipe numerik seperti float 64, kecuali satu kolom yaitu ocean yang dimana dia bertipe objek. Nah, tipe objek ini biasanya menunjukkan bahwa datasetnya itu berupa teks. Oke, selanjutnya. eh Selanjutnya, kita perhatikan di sini nilai pada ocean proximity itu sebenarnya berulang-ulang seperti inland, terus ada near ocean, ada nearby, dan island. Nah, artinya kolom ini itu termasuk data kategorikal. Jadi untuk melihat jumlah masing-masing kategori ini kita harus menggunakan metode value count ini kan. Nah, hasilnya itu yang menunjukkan beberapa banyak distrik yang termasuk ke dalam tiap kategori tersebut. Kemudian di sini kita menggunakan. Nah, di sini kita menggunakan metode eh, describe. Jadi, metode ini digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari atribut numerik seperti nilai rata-ratanya, terus nilai minimum dan maksimum, serta distribusi datanya. Nah, dengan menggunakan metode describe ini, dari hasil describe-nya, kita bisalah melihat berbagai informasi statistik yang saya sebutkan sebelumnya. Beberapa di antaranya ada counts. Jadi, counts itu eh, Cons ini itu adalah jumlah data yang tersedia, terus ada mean ini itu nilai rata-rata, terus ada STD, ini standar deviasi yaitu ukuran sebaran data, dan ada min dan max, yaitu nilai minimum dan maksimum. Selain itu ada juga eh, yang biasa disebut dengan persentil, yaitu ada 25% yaitu kuartil pertama, terus ada 50% median, terus ada 75% yaitu kuartil 3. Nah, presentasi ini yang membantu kita memahami distribusi datanya. Contohnya, nah, 25% data itu memiliki nilai di bawah angka tertentu. Kalau 5% itu adalah nilai tengah, sedangkan 75% ini menunjukkan sebagian besar data berada di bagian bawah nilai tersebut. eh Namun di sini perlu diperhatikan bahwa nilai cons itu juga bisa berbeda dengan jumlah total datanya. Sebagai contoh pada kolom
total bedrooms ini, yaitu jumlah datasetnya lebih sedikit karena ada data yang hilang. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, next selanjutnya untuk memahami lebih baik, kita bisa menggunakan yang namanya visualisasi. Nah, salah satu cara yang digunakan itu adalah dengan membuat histogram. Nah, histogram ini itu berfungsi untuk menunjukkan distribusi data, yaitu seberapa sering suatu nilai itu muncul. Nah, kita bisa membuat histogram ini untuk semua atribut numerik dengan perintah housing his. Ini housing his. Nah, atau bisa diatur dengan yang bisa diatur juga dengan jumlah bins-nya dan ukuran tampilan agar lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat visualisasinya. Eh, yang pertama tadi yang saya lakukan itu saya menggunakan Jupyter Notebook yang kita bisa menambahkan perintah matplotlib inline. Jadi perintah ini untuk berfungsi agar grafiknya itu bisa langsung tampil di dalam notebook. Terus ada housing his yang saya sebutkan sebelumnya, di mana perintah ini akan menampilkan histogram untuk setiap atribut numerik dalam dataset. Nah, dari histogram tersebut kita melihat distribusi data pada masing-masing atribut. Namun ada beberapa hal perlu yang diperhatikan. Pertama, kita harus memperhatikan skala nilai pada data. Sebagai contoh pada atribut median income. Nah, ini median income. eh nah, nilai yang ditampilkan itu seperti angka kecil, misalnya ada 3, ada 6 atau 6. Nah, padahal sebenarnya nilai tersebut itu sudah diskalakan. Artinya nilai 3 sebenarnya ini berada di sekitar $30.000. Nah, sedangkan nilai 6 ini berada di sekitar $60.000. Nah, hal ini dilakukan agar nanti kita lebih mudah mudah diolah dalam proses machine learning. Jadi penting untuk selalu memahami apakah data ini sudah mengalami pre-processing atau belum. Dengan melihat histogram kita juga bisa mengatur apakah datanya miring atau skewed, terus melihat apakah ada outlier dan dengan memahami distribusi secara keseluruhan. Oke, nah selanjutnya kita membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan dari histogram yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pertama kita harus memahami bahwa beberapa atribut ini memiliki batas maksimum atau CAP. Nah, misalnya pada median income tadi dan media house value. Nah, nilai-nilai tertentu ini dibatasi dengan angka tertentu. Nah, hal ini bisa menjadi masalah terutama jika atribut tersebut digunakan sebagai label atau target dalam machine learning. Karena model mungkin tidak bisa memprediksi nilai di atas batas tersebut dengan akurat. Nah, di sini kita ada dua solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita mengumpulkan data tambahan untuk nilai yang terkena batas. Yang kedua, atau menghapus data tersebut jika tidak terlalu penting. Nah, kedua
Nah, yang kedua, kita juga perlu perhatikan bahwa beberapa histogram ini memiliki skala yang berbeda-beda. Nah, ini berarti kita harus lebih teliti saat membandingkan antara atribut. Yang ketiga, kita bisa melihat bahwa banyak atribut yang memiliki distribusi yang miring ke kanan atau right skewed. Skewed artinya sebagian besar data ini berada di area kecil dan hanya sedikit yang memiliki nilai besar. Nah, distribusi seperti inilah yang kurang ideal untuk beberapa algoritma machine learning. Biasanya kita akan melakukan transformasi data agar distribusinya menjadi lebih seimbang. Oke, selanjutnya kita akan memahami mas kita akan masuk ke analisis lebih lanjut yang bisa dibilang ini adalah langkah yang sangat penting yaitu membuat tes set. Jadi kita perlu memisahkan sebagian data itu sebagai tes set. Tujuannya adalah agar kita bisa mengunci performa model dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita melihat seluruh data dari awal, itu kita bisa tanpa sadar menyesuaikan model dengan pola tertentu yang sebenarnya tidak umum. Hal ini yang biasanya disebut dengan data snowping bias. Nah, biasanya ini akan mengambil sekitar 20% data dari data sebagai test set. Nah, dan sisanya digunakan sebagai data training. Setelah dipisahkan, tes ini akan tidak boleh disentuh lagi sampai tahap evaluasi model. Nah, di sini saya langsung saja
Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana cara membagi dataset ini menjadi data training dan data testing. Di sini kita membuat sebuah fungsi bernama split train test. Jadi, fungsi ini digunakan untuk membagi tes menjadi dua bagian, yaitu ada data train dan data test. Cara kerjanya adalah cara kerjanya itu yang pertama itu data akan diacak menggunakan fungsi ini random permutation. Tujuannya agar pembagian data ini menjadi acak dan tidak bias. Kemudian kita akan menentukan jumlah data berdasarkan rasio. Di sini misalnya kita gunakan di sini kita gunakan 20%, setelah itu sebagian data masuk ke tes, sisanya masuk ke trainset. Namun ada satu masalah yang penting di sini, namun jika kita menjalankan kode ini bisa berkali-kali, hasil pembagian datanya itu bisa berbeda-beda setiap kali dijalankan. Ini bisa menjadi masalah utama karena model akan diuji dengan data yang berbeda, terus ada hasil evaluasi yang jadi tidak konsisten. Nah, untuk mengatasi hal itu, ada solusi yang sederhana yaitu dengan menggunakan random random set. Jadi dengan hasil pengecekan akan selalu sama setiap kali dijalankan. Tetapi solusi ini juga punya kelemahan sebenarnya, karena jika datasetnya diperbarui atau ditambah, maka pembagian datanya bisa berubah kembali. Oke, mungkin solusi yang lebih baik itu sebenarnya kita menggunakan identifier unik untuk setiap datasetnya. Contoh kita menggunakan ID district. Mungkin di sini selesai. Jadi misal di sini apa namanya kita menggunakan ID distrik dengan cara ini, itu kita bisa memastikan bahwa data yang sudah masuk ke tes ini akan tetap berada di tes set, meskipun datasetnya diperbarui. Dengan fungsi akhir menggunakan contoh yang boleh menggunakan fungsi CRC32, di mana fungsi ini digunakan untuk menentukan apakah suatu data masuk ke tes set atau tidak berdasarkan nilai hash dari identifiernya. Oke, selanjutnya di sini nah, di sini kita akan melihat cara lain untuk membagi dataset dengan pendekatan yang lebih stabil dan praktis. Sebelumnya kan kita menggunakan cara manual untuk membagi data, namun di sini kita diperkenalkan dengan fungsi dari library scikit-learn. Jadi scikit itu trend test split, yang dimana fungsi ini akan mempermudah proses pembagian data menjadi training set dan test set. Dengan menggunakan training set split ini kita hanya perlu menentukan ukuran tes misalnya 20 persen dan parameter tambahan seperti random stat. Nah, parameter random stat ini tuh sangat penting karena itu menghasilkan hasil pembagian data selalu sama setiap kali dijalankan. Nah, jadi eksperimen ini kita tidak akan menjadi lebih konsisten dan bisa diproduksi, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu jika kita hanya menggunakan random sampling biasa, hasil pembagian data itu bisa saja tidak mempresentasikan keseluruhan populasi. Sebagai contoh, jika dalam populasi ini
Yang 50% ini rumah berada di dekat laut, tapi di testnya itu hanya 30%. Maka model ini kita bisa menjadi kurang akurat karena datanya itu tidak seimbang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan stratified sampling, yang dimana stratified sampling ini adalah teknik untuk membagi data berdasarkan kategori tertentu sehingga proporsi data dan tes itu tetap seimbang. Jadi dengan metode ini distribusinya data yang tetap terjaga, modelnya menjadi lebih akurat dan evaluasi lebih dapat dipercaya. Oke, selanjutnya di sini mungkin saya nah, selanjutnya kita membahas bagaimana data ini membagi data ini berdasarkan kategori tertentu, khususnya pada atribut median income tadi. Nah, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, median income ini kan merupakan atribut yang sangat penting untuk memprediksi harga rumah. Nah, oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa distribusi nilai median income yang pada data training set dan tes ini itu tetap representatif. Namun ada satu masalah, nilai median income ini berupa data numerik kontinu sehingga tidak bisa langsung digunakan untuk stratified sampling. Jadi jadi solusinya itu adalah kita ubah menjadi kategori bins. Nah, dengan menggunakan fungsi peda, peda titik cut. Nah, di mana setiap random ini income dibagi menjadi beberapa kategori, misalnya kategori 1 itu kurang dari 1,5, kalau kategori ini antara 1,5 sampai 3, kalau kategori 3 itu antara 3 sampai 4,5 dan seterusnya. Nah, dengan cara ini kita membuat kompleks data yang disebut dengan income kategori. Jadi setelah kita bisa melihat distribusi kategori tersebut menggunakan housing income cat, eh, dari histogramnya kita bisa memastikan bahwa jumlah data setiap kategori cukup seimbang dan siap digunakan untuk stratified sampling. Tujuan sebenarnya dari langkah ini itu adalah memastikan bahwa pembagian data ini tidak bias, terutama pada data atribut yang seperti median income.
Nah, eh, selanjutnya kita masuk ke tahap eksplorasi data, yaitu memahami data lebih dalam untuk mendapatkan insight. Nah, pada tahap ini tujuannya kita adalah melihat pola-pola yang tersembunyi dalam data. Langkah pertama di sini saya membuat salinan untuk data trennya. Hal ini penting agar kita bisa melakukan eksplorasi dengan bebas, jadi tanpa merusak data asli yang akan digunakan untuk training model. Selanjutnya, kita melakukan visualisasi berdasarkan letak geografis karena data ini memiliki format longitude dan latitude. Maka kita bisa membuat scatter plot untuk melihat persebaran lokasinya. Nah, dengan menggunakan perintah housing plot ini, eh, kita bisa memastikan bahwa data membentuk peta wilayah California. Namun pada visualisasi pertama, ini titik-titiknya terlalu padat. Nah, untuk mengetahui hal ini, kita bisa menambahkan parameter, yaitu alpha 1 ini. Nah, parameter ini membuatlah titik menjadi lebih transparan, sehingga area yang padat akan jauh terlebih jelas. Nah, dengan cara ini kita bisa lah mengidentifikasi wilayah yang kepadatannya tinggi, terus melihat pola distribusi geografis, dan mendapatkan insight awal dari data. Nah, di sini kita melakukan kalau kita bisa lihat visualisasi yang lebih baik dari data geografi yang tadi dengan menambahkan parameter alpha transparansi. Untuk transparansi, kita bisa melihat area dengan kepadatan tinggi menjadi lebih gelap. Nah, dari visualisasi ini kita bisa memastikan bahwa daerah eh, padat ini banyak terdapat di sekitar Bay Area, serta di sekitar Los Angeles dan San Diego. Nah, dan juga terlihat memanjang di Central Value ya. Nah, namun visualisasi ini kita bisa lebih tingkatkan lagi. Selanjutnya kita akan menambahkan lebih banyak informasi ke dalam grafik. Contohnya adalah dengan menggunakan ukuran titik size S untuk menunjukkan populasi dan warnanya untuk menunjukkan nilai harga rumah. Nah, dengan perintah ukuran titik populationnya per 100, terus warnanya itu merupakan median house value, maka kita bisa membuat visualisasi yang tidak hanya menunjukkan lokasi, tetapi juga memberikan informasi tambahan dalam satu grafik. Nah, untuk persamaan itu digunakan dengan color map. Di sini kita mungkin membahas dulu mengenai yang visualisasi tadi ini, yang dimana digunakan color map bernama JET.
Jadi ini biru yang nilainya rendah hingga merahnya nilainya tinggi. Selain itu juga kita menambahkan color bar untuk menunjukkan arti warna dan legend. Legend ini untuk membantu interpretasi ukuran titik. Nah, dengan visualisasi ini kita bisa melihat hubungan antara lokasi, populasi, dan harga rumah. Terus juga bisa menemukan pola yang sebenarnya tidak terlihat dan mendapatkan insight yang lebih dalam dari data. Oke, next. Nah, kita di sini bisa lihatlah hasil visualisasi yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Pada grafik ini warna merah artinya menunjukkan warna merah harganya tinggi, sedangkan yang biru-biru ini itu artinya rendah. Dan ukuran titiknya ini menunjukkan jumlah populasinya. Nah, dari visualisasi ini kita bisa mendapatkan insight yang cukup jelas. Terlihat bahwa harga rumah ini cenderung lebih tinggi di dekat pantai dan juga di daerah dengan populasi yang lebih padat. Selain itu juga kita bisa melihat adanya klaster atau pengelompokan data. Klaster inilah yang menunjukkan ada pola tertentu dalam data dan kemungkinan ada faktor lain yang mempengaruhi harga rumah. Nah, next selanjutnya kita mencari korelasi antar atribut. Tujuan ini untuk mengetahui hubungan antara setiap fitur dengan target, yaitu dengan menggunakan median house value. Nah, untuk menghitung korelasi kita menggunakan sebenarnya kita bisa menggunakan apa ya namanya? Median. Nah, untuk menghitung korelasi ini kita bisa menggunakan house core-nya. Kemudian kita fokus pada korelasi terhadap median house value. Hasilnya menunjukkan bahwa median income ini memiliki korelasi yang paling tinggi atau positif. Terus artinya semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi harga rumah. Sedangkan total rooms-nya ini nih dan housing mediannya edge ini memiliki keterbatasan yang lebih lemah. Nah, kita sehingga bisa dilihat bahwa nilai korelasinya ini sudah secara lengkap antara atribut dan dalam dataset, namun korelasi dengan nilai korelasi pada rentang min 1 sampai 1. Mendekati 1 artinya korelasi positif kuat, mendekati min 1 artinya korelasi negatifnya kuat, mendekati 0 itu hasilnya tidak ada korelasi linear. Sebagai contoh, korelasi positif ini jika suatu variabel naik, maka variabel lainnya itu ikut naik. Sedangkan negatif jika suatu variabel naik, yang lain itu turun. Namun untuk penting, sebenarnya penting itu katanya penting dipahami bahwa korelasinya itu hanya mengukur hubungan linear. Artinya hubungan antara variabel ini tidak terbentuk garis lurus, maka korelasinya bisa jadi rendah, walaupun sebenarnya ada hubungan. Nah, hal ini terlihat pada beberapa contoh grafik, ada polanya melengkung, ada pola acak, bahkan ada pola yang terlihat jelas tetapi tidak linear. Selain itu, korelasi juga tidak menunjukkan sebab akibat. Jadi, hanya karena dua variabel yang berkorelasi, bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Nah, untuk analisis lebih lanjut, kita menggunakan sini scatter matrix. Nah, kita menggunakan yang namanya scatter matrix. Mungkin saya coding jalankan dulu.
Oke, sambil menunggu mungkin histogramnya bisa dilihat di sini saja. Di sini kita bisa lihat, mana oke. Nah, di sini dengan menggunakan scatter matrix tadi, ini eh, kita bisa melihat hubungan antara setiap pasangan atribut numerik dalam bentuk grafik. Dengan cara ini kita bisa melihat pola hubungan secara visual, terus bisa mendeteksi hubungan nonlinear dan mendapatkan insight yang lebih dalam. Selanjutnya kita lihatlah hubungan antar varia, apa, atribut yang tadi kita sudah gunakan dengan menggunakan scatter matrix, yang dimana ini dalam menampilkan hubungan antara pasangan atribut numerik dan bentuk grafik yang berbentuk scatter plot. Selain itu juga bagian diagonal kita bisa melihat histogram dari masing-masing atribut. Namun jika kita menampilkan semua atribut, grafiknya menjadi terlalu banyak dan sulit dibaca. Oleh karena itu kita biasanya memilih beberapa atribut yang paling penting, mungkin seperti median media house value, median income, total rooms, dan housing media age. Dari scatter plot ini kita bisa melihatlah hubungan antara variabel, apakah hubungan tersebut linear atau tidak, dan seberapa kuat keterkaitannya. Jadi, selanjutnya, karena kan sebelumnya kita sudah tahu bahwa media income ini memiliki korelasi yang paling kuat terhadap harga rumah, maka kita akan fokus ke hubungan antara median income dan media house value. Dengan menggunakan scatter plot khusus, di sini eh, kita bisa lihat bahwa terdapat hubungan yang cukup jelas antara keduanya. Semakin tinggi media income-nya, maka semakin cenderung semakin tinggi juga media house value-nya. Namun di sini kita melihat bahwa terdapat beberapa batas atau pola tertentu yang menunjukkan capping atau pembatasan datanya. Oke, next selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, itu mempersiapkan data untuk algoritma machine learning. Jadi pada tahap ini itu kita hanya hanya mengeksplor datanya. Tetapi apa? Tidak, kita tidak hanya langsungnya mengeksplor datanya, tetapi juga langsung menyiapkan data agar siap digunakan oleh machine learning. Daripada melakukan proses ini secara manual, kita disarankan untuk membuat fungsi-fungsi khusus untuk melakukan transformasi data. Ada beberapa alasan kenapa ini penting. Yang pertama, kita bisa mengulang proses yang sama dengan mudah. Jadi misalnya ketika kita mendapatkan dataset baru. Terus keduanya kita bisa membangun kumpulan fungsi yang bisa digunakan kembali di berbagai proyek yang berbeda. Yang ketiga, fungsi ini itu bisa digunakan langsung dalam sistem nyata untuk memproses data baru sebelum dimasukkan ke model. Dengan kata lain, tahap ini itu sangat penting karena kualitas data yang kita siapkan akan sangat memengaruhi hasil model machine learning kita. Nah, di sini eh, kita masuk ke tahap pembersihan data atau yang disebut data cleaning. Jadi sebelum melakukan data cleaning kita perlu memisahkan antara fitur, prediksi, dan labelnya.
Nah, caranya adalah dengan menghapus kolom median house dari dataset untuk fitur, eh, terus menyiapkan, terus menyimpannya sebagai label. Selanjutnya kita fokus pada missing value-nya. Jadi seperti yang kita lihat sebelumnya, kolom total bedroom ini memiliki beberapa data yang hilang. Jadi ada tiga cara untuk mengatasi missing value itu sendiri. Itu pertama kita menghapus baris datanya yang memiliki nilai kosong, terus menghapus kolom tersebut, atau mengisi nilai hilang dengan nilai tertentu. Biasanya cara yang paling sering digunakan itu adalah mengisi nilai yang hilang. Nih, di sini mengisi nilai yang hilang itu kita menggunakan atau biasa digunakan imputation. Contohnya kita menggunakan nilai median dari kolom tersebut. Nah, di Python itu kita bisa melakukan dengan Filna ini. Filna untuk mengisi nilai kosong atau drop nah biasanya untuk menghapus datanya. Namun ada beberapa yang praktis menggunakan scikit-learn yaitu dengan kelas simple simple imputer. Nah, dengan simple imputer ini kita bisa secara otomatis mengisi nilai hilang dan menggunakan strategi seperti median. Namun perlu diperhatikan imputasi ini hanya dilakukan pada data numerik. Jadi kalau kita menghapus jadi kita harus menghapus sementara kolom non numeriknya seperti eh, proximity. Kita harus perlu apa menghapus yang non numerik seperti Ocean proximity. Next, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana menggunakan simple imputer untuk mengisi nilai missing value-nya itu sendiri secara sistematis. Jadi setelah kita membuat objek simple imputer, langkah berikutnya adalah melakukan proses feed ke data training dengan perintah imputer. Nah, imputer feed housing num. Nah, kita akan menghitung nilai median dari setiap numerik. Kemudian nilai median ini kemudian disimpan di dalam objek imputer tentunya pada atribut statistik. Jadi sebagai contoh kita bisa melihat isi median tersebut menggunakan imputer statistik dan hasilnya akan sama seperti jika kita menghitung media secara manual. Setelah itu kita melakukanlah proses berikutnya itu transform. Jadi dengan perintah imputer transform housing room, proses akan mengganti semua nilai yang hilang dengan nilai median yang sudah dihitung sebelumnya. Hasilnya berupa NumPy array yang berisi data yang sudah bersih dan dari missing value. Namun biasanya ini kita tetap menggunakan format data frame. Oleh karena itu kita bisa mengubahnya menjadi kembali data frame dengan format seperti ini sehingga struktur datanya tetap rapi dan mudah digunakan untuk ke tahap berikutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke handling text dan kategori attributes.
Jadi sejauh ini kita hanya bekerja dengan data numerik, namun ada dalam dataset ini kan kita tahu ada atribut yang berbeda yaitu ocean proximity. Atributnya yang bertipe teks atau objek yang berisi kategori seperti inland, near ocean, nearby, dan lainnya. Nah, masalahnya adalah algoritma machine learning ini tidak bisa langsung memproses data berbentuk teks. Oleh karena itu, kita mengubah data kategori menjadi bentuk numerik atau biasa disebut dengan encoding. Langkah pertama yang saya lakukan itu adalah melihat isi data, misalnya 10 data pertama. Nah, jadi di sini saya sudah melihat isi data dengan 10 data pertama. Tujuannya ini untuk memahami kategori apa saja yang ada dan memastikan data tersebut memiliki itu memang bersifat kategorikal. Setelah itu barulah kita akan memilih metode encoding yang sesuai, mungkin seperti label encoding atau one hot coding yang lebih umum digunakan. Oke, di sini. Nah, kita sudah mengubah kategorikal ini menjadi numerik dengan menggunakan teknik encoding. Pertama kita ambil kolom ocean. Nih, pertama kita ambil kolom ocean proximity. Setelah itu kita tampilkan beberapa datanya yang terlihat itu beberapa kategori seperti inline, near ocean, pokoknya dan lain-lain. Karena ini adalah data kategorikal, jadi kita bisa mengubahnya menjadi dalam bentuk angka. Atau salah satu cara yang digunakan adalah ordinal coding. Dengan menggunakan ordinal encoder dari scikit-learn ini, kita bisa mengubah setiap kategorikannya menjadi 0, 1, 0, 1, 2. Jadi semisal kayak kurang dari satu ocean ini 0, terus islandnya itu 1, dan nearby-nya itu 2, dan seterusnya. Hasil array ini adalah yang digunakan untuk model machine learning, dan atau kita bisa juga melihat daftar kategorinya melalui ini, ordinal encoder kategori. Namun metode ini memiliki kelemahan karena metode menganggap bahwa angka-angka tersebut ini memiliki urutan atau tingkatan, padahal pada kasus ini tidak ada urutan antara kategori, misalnya island ini tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari near ocean. Akibatnya model bisa saja salah memahami hubungan antar kategori. Nah, selanjutnya kita membahas
melanjutkan membahas metode yang tepat untuk data kategorikal yaitu one hot encoder. Jadi berbeda dengan ordinal encoding, one hot encoding ini tidak mengubah kategori menjadi satu angka. Sebaliknya, setiap kategori akan dibuat menjadi kolom baru. Sebagai contoh, jika kita memiliki eh, kategori seperti Einlander, Bay, dan Ocean, maka kita akan ubah kolomnya seperti kolom Ocean, kolom Inland, dan kolom Nearby. Jadi setiap baris akan berisi angka satu pada kategori yang sesuai dan nol pada kategori lain. Metode ini biasa disebut dengan dummy variable. Eh, dengan cara itu kita model kita tidak akan menganggap pada urutan antar kategori sehingga interpretasi menjadi lebih akurat. Nah, di sekarang ini sudah kita menggunakan one hot encoder. Hasil encoder berupa sparse matrix, artinya sebagian besar nilainya adalah nol dan hanya sedikit yang bernilai satu. Jika diperlukan, kita juga bisa mengubah hasilnya menjadi array dengan menggunakan toArray. Terus kita juga bisa melihat daftar kategori dengan encoder kategori. Di sini seperti ini. Jadi selanjutnya kita melihat bagaimana menangani data kategorikal dengan jumlah kategori yang sangat banyak serta membuat transfer customnya. Nah, di sini pertama yang diperhatikan bahwa jika sebuah atribut ini memiliki terlalu banyak kategori, maka coding bisa menjadi tidak efisien. Sebagai contoh, jika ada ratusan kategori, maka akan terbentuk ratusan kolom baru. Nah, ini bisa menyebabkan data menjadi terlalu besar dan model hanya lebih kompleks. Solusinya adalah mengganti kategori dengan atribut numerik yang lebih bermakna. Contohnya menggunakan hmm, oh ya, di sini menggunakan OSM dengan jarak ke laut atau menggunakan informasi lain yang lebih relevan. Selanjutnya, kita masuk ke tahap custom transformnya. Nah, di sini kadang fungsi bawaan dari SQL ini tidak cukup, sehingga kita perlu membuat transform sendiri. Di sini kita sudah membuat kelas bernama combine attribute attribute adder. Jadi, kelas ini digunakan untuk menambahkan fitur baru seperti jumlah ruangan per rumah tangga, jumlah kamar tidur per ruangan, dan jumlah per rumah tangga. Fitur-fitur ini disebut dengan fitur engineering. Tujuannya adalah untuk membuat lebih informatif sehingga model bisa belajar dengan lebih baik. Nah, kelas ini mengikuti format sekuler yaitu ada fit dan untuk menyesuaikan biasanya tidak melakukan apa-apa. Terus saja juga ada transform.
untuk melakukan perubahan data. Dengan cara ini kita bisalah memasukkan transform custom ke dalam pipeline machine learning kita. Selanjutnya kita masuk ke tahap fitur scaling, yaitu proses menyesuaikan skala dari setiap fiturnya. Nah, fitur scaling ini sangat penting karena banyak algoritma machine learning ini tidak bekerja optimal jika skala fiturnya itu berbeda jauh. Sebagai contoh, jumlah ruangan itu bisa berkisar dari puluhan hingga ribuan, sedangkan media income ini hanya sebuah skala kecil. Nah, perbedaan skala ini bisa membuat model lebih memperhatikan fitur yang lebih besar. Sehingga di sini ada dua metode utama dalam fitur fitur scaling. Yang pertama ada min-max scaling, itu normalization, yang dimana metode ini mengubah nilai ke rentang tertentu biasanya antara 0 dan 1. Caranya nilai terkecilnya menjadi 0 dan nilai terbesar itu menjadi 1. Yang kedua ada standardization, jadi metode ini mengubah data sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Perbedaannya adalah min-max scaling ini sensitif terhadap outlier, sedangkan standardization ini lebih stabil terhadap outlier. Sebagai contoh, jika ada nilai ekstrim atau outlier, min-max scaling ini bisa membuat rentang menjadi tidak seimbang. Nah, di scikit-learn inilah kita bisa menggunakan min-max scaler untuk normalization, sedangkan standar scaler untuk standarisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke transform pipelines. Jadi, di mana proses Machine ini kita memiliki banyak tahapan processing seperti ada data cleaning, terus imputasi missing value, terus juga encoding dan fitur scaling. Jadi, jika dilakukan satu persatu secara manual, proses ini bisa menjadi lebih rumit dan rawan kesalahan. Untuk mengatasi hal tersebut, kita menggunakan pipeline dari scikit-learn, di mana pipeline ini itu berfungsi untuk menggabungkan beberapa langkah prosesnya menjadi satu alur otomatis. Contohnya kita membuat pipeline yang berisi untuk simple imputernya itu mengisi fetching value, sedangkan standar colornya ini untuk melakukan scaling. Nah, dengan pipeline ini kita cukup memanggil satu perintah saja dan semua proses akan dijalankan secara berurutan. Cara kerjanya, data masuk ke langkah pertama yaitu imputer, lalu hasilnya diteruskan ke langkah berikutnya ke scaler dan seterusnya sampai selesai. Hal ini perlu diperhatikan karena semua proses fit ini hanya dilakukan pada data training, kemudian pipeline yang sama digunakan untuk data tesnya. Keuntungannya menggunakan pipeline itu adalah kode menjadi lebih rapi, prosesnya lebih konsisten, dan mudah digunakan kembali. Selanjutnya kita akan menggabungkanlah sama proses yang tadi itu menggunakan kolom transformer. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, data numerik dan data kategorical ini diproses dengan cara yang berbeda. Masalahnya adalah bagaimana kita menggabungkan semua proses tersebut dalam satu pipeline. Solusinya di sini kita menggunakanlah itu yang tadi saya sebut yaitu kolom transformer. Jadi kalau kolom transformer ini dari scikit-learn, dengan kolom transformer ini kita bisa menerapkan pipeline untuk K sama dengan nilai numerik dan pipeline kategorikal ke kolom kategorikal. Contohnya, kolom numerik itu antara imputasi plus scaling, sedangkan kategorikalnya itu adalah encoding. Nah, setelah itu hasil dari kedua proses ini akan digabung menjadi satu dataset final. Keuntungannya dengan pendekatan ini semua proses dilakukan secara otomatis, tidak perlu manual satu persatu dan sangat cocok untuk digunakan dalam pipeline machine learning. Setelah itu parameter yang penting itu adalah reminder, yaitu jika diatur ke drop, itu kolom yang tidak diproses akan dihapus, sedangkan pass stroke ini memiliki
kolom tersebut itu tetap ikut dimasukkan. Dengan ini kita bisa memiliki pipeline processing lengkap dari awal sampai akhir. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap inti yaitu melatih model machine learning. Nah, setelah semua tahap processing selesai, sekarang kita sudah siap untuk melatih modelnya. Model yang saya gunakan di sini itu adalah linear regression, eh, yang dimana model ini memprediksi nilai numerik dalam kasus ini adalah harga rumahnya. Jadi langkah pertama kita impor model linear regressionnya, terus lalu melatih model dengan data training menggunakan fit. Setelah model dilatih, kita bisa mencoba melakukan prediksi pada data baru. Terus kita bandingkanlah hasil prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat seberapa akurat model kita. Terus selanjutnya, eh, di sini saya evaluasi model menggunakan RMSE atau Root Mean Square Error. Jadi RMS ini mengukur seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model. Hasilnya menunjukkan bahwa error ini berada sekitar puluhan ribu dolar yang menunjukkan bahwa modelnya masih belum terlalu akurat. Kemungkinan penyebabnya adalah model terlalu sederhana atau underfitting atau fitur yang digunakan itu belum cukup representatif. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba menggunakan model yang lebih kompleks yaitu decision tree, berbeda dengan linear regression. Decision tree ini itu mampu menangkap hubungan non-linear dan lebih kompleks. Setelah melatih model menggunakan data training, kita melakukan evaluasi seperti sebelumnya masih menggunakan RMSE, namun hasil errornya sangat mengejutkan karena nilai errornya itu adalah nol. Sekilas terlihat sempurna, tetapi sebenarnya ini adalah tanda masalah besar. Masalah tersebut adalah overfitting. Nah, overfitting ini terjadi ketika model terlalu menghafal data train, sehingga performanya sangat baik di training set, tetapi buruk pada data baru. Dengan kata lain, model ini tidak benar-benar belajar, melainkan hanya mengingat data. Oleh karena itu, kita tidak boleh langsung percaya hasil evaluasi dari training set dan tidak boleh langsung menggunakan test set. Solusinya itu adalah menggunakan validasi set seperti atau teknik seperti cross validation. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.